Tenang, mari kita tepuk tangan bersama-sama. Karena laga The Royal Derby masih berlanjut. Game ketiga masih akan membuat 1 poin entah untuk Onyx atau RRQ Hoshi. So, sebelum masuk ke line up dan FML pada tepuk tangannya. Yang di Legend dan juga di Epic juga boleh tepuk tangan ya. Terima kasih banyak. So, ini dia tanpa berlama-lama. Go to the lane of down. Well, let's go. Ini game yang akan membawa kita tentunya nanti di game yang keempat. Dan yang pastinya ini harus diselesaikan terlebih dahulu game ketiganya. Dan Kairi tentunya dengan Pakito Jungler. Yang dimana biasanya ini Pakito akan jatuh ke tangan Wus tapi tidak kali ini. Dan kali ini di area bawahnya Boots-nya. Akan coba diharas oleh 2 pemain di mana R7 dan juga Finn. Mengharas ke arah seorang Boots tapi Boots tidak mau terlalu overextend. Dan di area atas pun sama ketika Skylar harus menghadapi 2 pemain dari Onyx yaitu Keyboy dan juga CW. Ketika normalnya Romer itu mengcover seorang bot laner, tapi karena tahu catch up dari seorang Uranus ini kalah dengan seorang Dairot, dia cover dulu sebentar. Iya. Dan seperti biasa, Kairi dengan jungler retribution yang mengerikan. Bahkan kalau bisa dibilang the max niak aja, itu tetap ditumbangin sama Kairi ya, dengan retribution ya. Ya, dan jangan lupa juga ini kan ada kombinasi lagi ya, Dairot dengan juga Pakito. Ada armor breaker, physical penetration. Itu damage-nya bakal berkali-kali lipat. Jadi Betul, aku satu setuju. ya. Sama satu lagi Pung, combo menyeramkan. Dairot Matilda. Nah ini. Diserosot-serosot kabur. Diserosot-serosot kabur ya kan. Yang tadinya Dairot gak bisa kabur misal ya. Udah kepake Spectre Step-nya bisa ketarik lagi ke belakang. Mati the Airlines ya, Keyboy Airlines nih kayaknya. Keyboy Airlines. Tapi dari Boots, lagi-lagi bakal coba diganggu. Karena mereka tahu R7 ini hidupnya gak bakalan nyaman di awal-awal. Gak bakal bisa nyaman. R7 itu karena targetnya bukan dia. Targetnya R7 itu Sun. Target R7 Sun. Target R7 masuk ke cewek, rontok itu robotnya. Iya makanya. Perintilan itu kabel-kabelnya semua udah langsung rontok semua. Oke, dan turtle pertama yang sudah muncul kali ini. Albert sudah mengambil ancang-ancang. Panda yang akan bertemu dengan kura-kura. Sementara Keyboy sudah memberikan informasi ini Albertnya udah main sama turtle ya teman-teman. Oke, tapi lihat Kairi bakal dipancing. Pasti merahnya nomedan blast. With flicker tercancel tapi lihat retribution dan seorang Albert berhasil menutup 1 poin. Tapi lihat Kairi. First blood by Kairi. Diamankan atas seorang Albert. Turtle diamankan tapi tidak mau lebih kali ini dari tim RRQ. Bahkan Onyx dengan Turtle diamankan oleh seorang Albert. Onyx tadi sempat yang memegang poin. Gold ini di tangan dari tim Onyx Esports of Wawa. Iya, dan cewek juga di sini masih terkena pressure dari Skylar karena dia adalah Cloud yang berarti bahwa dia memang harus bisa meluk turret dulu pertama kali di gold lane. Tapi untuk team fight-nya ya, dari awal-awal RRQ Hoshi mereka kalau terlalu memaksakan adanya Dairot Pakito. Balik lagi armor breaker dan juga ada physical penetration nantinya. Iya, ini physicalnya bakal damage-nya lebih sakit lagi ya Koyo ya. Jadi butuh item-item defensif tentunya untuk Albert dan juga Finn bersama dengan R7 mungkin nantinya. Tapi dari semua hal atau dari semua tim di kiri ini, 3 berbanding 3 kali ini ya. Sama seperti game Sama kedua ya. seperti di game sebelum, enggak 4-2 sebelumnya. Sekarang kan 3-2. Sekarang 3 sama. 3 sama. 3-2, jadi main bola. Oke. Kali ini Onyx Esports, nggak ada yang bisa ngebendung Kairi. Siapa? Albert sekalipun nggak bisa ngebendung. Dia butuh crowd control. Udah. Bahkan dari R7 mau coba nahan badan dari seorang Kairi, jangan pernah coba-coba. Burst damage, Hunter Strike Malefic Roar, meletus balon hijau bisa yang ada Opung Wawa. Tapi gold lane-nya yang bakal coba untuk sedikit diinvasi oleh RRQ Hoshi. Dan kita intip sedikit dari emblem yang sedang terjadi sekarang. Tuh lihat, lihat 2 knockout strike. Itu di dalam turret seperempat darah Uranus. Dan langsung platingan yang dilakukan di arah bottom lane atas tim Onyx Esports menguntungkan Kairi dengan cukup banyak. Bahkan Finn bakal dipasang di arah mid lane. Reward dari mulai setelah dikeluarkan. Mencoba diselamatkan oleh seorang Clay. Dan Finn still survive untuk di menit yang keempat. Belum ada Ice Queen One, belum ada Genius One, belum ada Glowing One, atau belum ada Defense Blood. Tapi udah mulai berasa ya karena emblemnya lebih ke arah penetration juga. Dari magicnya sendiri. Dan Sans kali ini sudah nggak punya reward manipulation selama beberapa detik ke depan. Iya, bener banget. Aduh, ini dia. Play? Dimana Kairi bakal coba masuk dalam. Dan ini akan terjadi pertukaran kembali. Karena Kairi tadi pertukaran dengan tidak bisa dapetin objektif. Tapi dengan 1 buah point kill. Dan bahkan retribution. Diamankan Albert. Kairi terjepit. Nomenon Blast.
Skylar is coming up. 2 Sky. Ini dia. Skylar langsung menutup dengan tembakan meredet dari Nibirunya. Itu untung Skylar-nya datang. Tapi kali ini cewek, bakal coba untuk langsung blessing duet. Clay masih bisa mundur dengan satu buah flickernya. Dan Boots kali ini mencoba untuk menahan, memberikan poke damage ke arah seorang Finn. Dan Finn masih punya Guardian Bulwark. Tapi kita tahu seberapa sakitnya Boots ini. Tadi 1v1 sama R7 di area turtle. Itu udah nggak bisa tertahankan lagi kok damage-nya. Awa ngantuk. Siapa? Awa lepas banget Awa. Wets nguap. Ya. Ciluk. Nah. Kenapa sih Ji? Aduh. Oh Fior, Bang Fior. Semangat banget Bang Fior. Bang Fior kan mah pakai Bang baterai Bang Fior. Bang Fior. Nggak ada kendornya. Lucu banget sih. Tapi kali ini kita bakal langsung lihat lagi Gemoy. di arah bottom lane. Bang Fior Masih gemoy. ada sedikit perebutan offlaner. Ini Iya. secara nggak langsung offlaner dari tim Arakiosi ini bisa dimakanin sih sama Onyx Esports. Kalau aku ya. Iya. Karena ini instan damage banget dari tim Onyx Esports. Dan itu terbukti dengan boost 2 point kill bahkan R7 1 Itu takedown. bocor banget Ji tadi tuh. Bocor, nggak ada Ya, yang bisa gimana lagi? lawan. Armor breaker, Abyssal Strike. Habis some strike di Spectre Step dikejar. Nih, lihat nih, dikasih pulang. lihat, das, Hilang. Nah. hilang, instant point Itu kill. dia, Pasti, itu dia. aku udah bilang celahnya di offlaner, Bung, langsung instant point kill. Ya, armor breaker, jab. Dah. Ada apa dengan omongan Oji hari ini ya? Saya minjem KB. Nyanyi KB. Iya. 1 detik langsung kejadian Ji. Ya. Nah, karena itu terlihat dari skemanya sih, Momo. Iya udah 0-3 bahkan, 0-2 sorry sekarang. Dan sekarang kita lihat Reward Manipulation Dibuka. dari Finn. Akan Oh, ada Albert seorang datang. Albert datang dari samping. Satu buah Reward Manipulation ternyata tertutup, tapi di sisi sebaliknya. Hitnya Reda Rapati dan bahkan Albert kita bisa bilang menyelamatkan Arakiosi dari kehilangan 2-3 playernya. Dan ini dia, diskon yang sangat tepat didapatkan Onyx Esports hingga 90%. Dan buat kalian, diskon untuk Red dengan 90% scan langsung di bawah. Iya, bisa menyelamatkan hidup kalian terutama lagi di akhir-akhir bulan ya teman-teman ya. Diskon 90% lumayan. Dan Albert datang dengan satu buah heavy spin yang timingnya pas banget. Karena kalau misalnya nggak datang itu Albert nih ya, kemungkinan dari Vinnya bisa tumbang tadi. Karena Vinnya udah kecicil sama satu buah blessing duet dari Kenapa aku cewek. bilang 90% diskon untuk Onyx? Karena ketika tidak ada satu buah heavy spin, itu adalah satu buah keuntungan untuk Kairi. Betul bukan gitu, Abu? Ya, dari atom build-nya juga Dairon mengarah ke War Axe ya. War Dan juga satu buah Furious Hammer, ada Select Flame. Jadi sedikit defense, sedangkan sudah ada Hunter Strike. Malefic Roar. Malefic Roar sebentar lagi. Dan itu abis Malefic baru nanti dia ke Bloodlust X. Dan ini 3 harus awal. diperhatikan oleh Finn. Antiquira sekalipun bakal bocor. Bakal bocor, udah nggak bakal bisa nembus. Ini Kairinya juga udah dapetin 2 attack penetration. Wah, dari udah attack jadi. Magnum. Iya udah jadi malah pick roll-nya. Dan ini berkat mungkin kill di area bawah tadi ya ke arah R7 ya. Ya, Siapa sama Albert? Goldnya juga gak terlalu jauh beda loh ini Onyx Esports meskipun memang kalau misalnya dari turretnya mereka lagi kalah sekarang, tapi tim fight mereka juga cukup keras. Mereka bisa nge-pick off satu dan hero-hero tebal seperti R7 lah yang dicari. Ini R7 masih jadi bulan-bulanan dan Oh-oh. Kairi bakal memotong tentunya knockout strike. Tapi R7 masih bisa bertahan kali ini, tidak tumbang untuk yang ketiga kalinya. Namun di sisi lain dari Albert mencoba untuk maju ke area depannya, Finn masih bisa untuk mengcover dengan satu buah pentungan ke arah seorang Keyboy. Dan tim fightnya tidak akan dilanjutkan oleh kedua belah tim. Lebih berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Onyx Esports di area atas. Alright, tapi kalau melihat dari Onyx Esports yang mendapatkan keuntungan gold difference, yang bisa dilakukan R7 cuma split push. Iya. Oke, misi-misi landak cuma peliharaan raja. Wow, Waduh. panas sekali. Ini kita tunggu ya. Tulisan-tulisan dari tim Sonic ya. Waduh, ini lagi panas Oji liatnya. Oke, enggak, Lord aja fokus yuk. Masa lihat kamera di bawah, udah Lord aja Lihat yuk. kamera di bawah Oke, dong. kita lihat. Keyboy, Keyboy terlalu offside. Kairi. Kairi ini bisa instant point kill terhadap seorang Skylar. Pasifnya nyala. Dan jangan lupakan, kalau misalnya Kairi ter-take down, objektif gaming akan sedikit kesulitan. Dan yang bisa dilakukan R7 untuk split push, dan itu dia bisa dilakukan untuk menetralisir Onyx Esports dengan tim fight 4 versus 4. Albert yang memancing keributan terlebih dahulu di arah Lord. Ya, Cukup berani ketika tim Onyx yang memiliki keunggulan dari semua segi tim fight-nya. ingat dia punya heavy spin, tapi kali ini Sans bakal dipukul mundur. Di manipulasi dibuka, tapi ternyata Nibiru's dari seorang Skylar Connect. dibalas. Slide tumbang kali ini di tangan seorang Kairi. Dan bahkan Lordnya udah mulai setengah HP. Satu buah cycling kill dari seorang Keyboy kali ini melancar ke arah seorang Albert. Tapi ternyata cewek bakal dijepit. Dengan posisi blessing duet yang kebuka. Dan bahkan Kairi tumbang di tangan Skylar. Skylarnya tidak ada yang menghentikan. Dan bahkan kali ini cewek mulai datang. Tapi ternyata Oh my God! Reda Rapati
satu buah tembakan. Oh my God, menggetarkan lane of down. Wah, menggetarkan MPL Arena. Kali ini RRQ Hosti. Mereka berhasil untuk membalikan keadaannya. Oh my God. Maaf, kan saya cuma berekspresi. Jadi monitornya mati kan saya nggak tahu. Oke, tolong ya Pak Produser ya. Monitornya mati nyala nih. Oji mengguncang langsung mati layar kita ya. Monitor gue langsung mati nyala, kaget. Oke, kita langsung lihat lagi. Menuju ke arah layar yang cukup besar di arah belakang. Ada 1-2 turret telah dipecahkan oleh para pemain dari tim RRQ Hosti. Tapi ini adalah Lord yang pertama. Menurut gue pribadi Lord ini akan cukup cepat. Tapi sebenarnya Lord pertama ini yang lebih diuntungkan itu dari segi lane defense. Tapi R7, Oh, no. R7. Gak boleh terpick off lagi oleh seorang Kairi. Damage Kairi nggak bisa ditembus dan yang bisa menutup dia cuma Heavy Spin. Heavy Kenapa spin. Heavy Spin? Karena ketika Kairi nggak ngangkat ketek, nggak ada damage, aman. Iya. Tapi kalau dia udah udah tinju di balas bakwan. Benjol. Sulit ya. Tapi kali ini turret di Remit yang akan menjadi incaran terlebih dahulu. RRQ Hosti bermain lebih objektif kali ini. Sementara Lordnya masih berjalan di area bawah. Dan dual, 3 lini bahkan dicoba di-push berbarengan oleh RRQ Hosti. Konsol udah mulai dibuka, sudah mulai tertawan juga oleh pemain-pemain dari Onyx Esports sendiri. Sementara Lord pertama masih bisa ditahan oleh Onyx Esports. Dan lihat Rainers apati. Lagi dan lagi yang bikin sakit hati. Ini yang harus diwaspadai oleh Onyx Esports. Apakah Beatrix meta is back Opung Wawa? Bisa jadi, tapi dengan Nibiru's ya. Tapi Nibiru harus- dan juga Rainer. Harus belajar. Plus dia harus bisa dapetin free hit yang tadi. Itu tim fight-nya Albert yang buka. Heavy spin-nya membuat 2-3 hero nyangkut. Nembak biasa aja di belakang Nibiru. Tumbang semuanya, mau lari dieksekusi dengan Rainer. Satu tim yang berhasil mengcounter permainan Beatrix. Alter Ego. Yuzong. Yusuf. Oke. Tapi masih bisa ditahan sebenarnya nih dari Masih bisa Onyx ditanggulangi. Esports. Benar. Masih bisa ditanggulangi. Dan kita lihat di sini dari Keyboy masih mencari gimana dia menyelamatkan. Dan kalau aku bilang untuk Keyboy ya, mungkin dia mulai udah harus respect ke arah yang diselamatin tuh Kairi. Kairinya ya. Iya, setidaknya kalau kau tuh nggak bisa selamatin Kairinya masih ada. Jangan sampai kayak tadi beli 1 gratis 1. Slotnya ini masih ada Battle Mirror Image soalnya juga Ji. Karena di akhir bulan biasanya banyak flash sale. Jangan sampai itu terjadi. Beli 1 gratis 2, beli 1 gratis 3, bahaya banget. Jadi kita agak sedikit bergeser di arah Purple Buff. Udah ada 1 buah AK yang berhasil mendapatkan Purple Buff. Dan lihat ini sang landak di sisi kanan. Semangat sekali untuk menghibur para player yang sedang bertanding di depan sana. So, buat kalian semua yang di rumah juga, silakan menyemangati tim kesayangan kalian di kolom komentar. Jangan mau kalah terus sama yang ada di MPL Playoff Arena. Yes, betul sekali. Dan kali ini Lordnya yang kedua sudah mulai muncul. Dan Onyx Esports tentunya mereka nggak mau merelakan kesempatan ini. Kontes akan coba dilakukan. R7 sudah mulai tanky kali ini. Tidak akan sedikit renyah seperti di early. Dan kali ini dari Albert sudah memulai terlebih dahulu. Dan kita akan melihat apakah Onyx Esports mereka punya chance itu R7. Oh, bakal coba dipukul mundur dari seorang boots yang berhasil untuk memberikan poke damage. Tapi Albert mencoba untuk menahan di area depan. Kairi sudah terlihat di depan mata. Lordnya akan di-reset begitu saja. Dan lihat circling killnya connect. Dan bahkan masuk kali ini 1 buah blessing duet. Tapi cewek ternyata mistis shot kali ini dibakar. Dari Albert menahan di area depan. 1 buah riwa manipulasi dibuka oleh seorang Suns. Dan tidak akan ada yang tumbang. Tapi Clay terlihat di depan mata. Masih ada Albert mengcover. Lihat coveran demi coveran diberikan oleh kedua belah tim. RRQ Hosti dan juga Onyx Esports belum ada yang tumbang. Ya, saling tarik ulur juga yang terjadi memang. Di mana RRQ Hosti akhirnya mereka harus sedikit lebih sabar mundur ke belakang karena Onyx Esports mereka ingin untuk melakukan pick off. Dan untungnya memang Albert dan kawan-kawan masih bisa tahan tadi. Selalu digunakan ketika ada objektif teknik PDKT tarik ulur ini berhasil dilakukan. Dan lihat di arah masuk lane. Albert, Kairi mulai masuk ke arah backline. Tapi Albert tahu akan hal itu. Elis dikeluarkan, menjepit cewek. Ceweknya terjepit. Jadi bola cewek. Unstoppable. R7 dan bahkan Retribution by Kairi. Oh my God. Kairi save the day. Dan kali ini lihat kehilangan 3 pemain dari Onyx Esports. RRQ Hosti mereka tidak bisa untuk mendapatkan Lordnya, namun ternyata 1 minion di area mid. Ini apakah akan dimanfaatkan oleh RRQ Hosti sementara Lordnya sudah mulai berjalan dari area atas. Lihat RRQ Hosti berusaha untuk masuk ke area base tapi stop. Bakal coba ditahan. Terklingi ke connect.
masih punya kesempatan. Masih bisa ditahankah kali ini? Lihat Oh Super Mida my mulai masuk God. di area mid lane-nya. Ini bencana! Bisa terbuka! Ararkiosi kembalikan keadaan! Onyx dapat Lord, Ararkiosi dapat poin! What an insane gameplay from the Royal Derby! Memanfaatkan satu buah minion di area mid-nya. Sambil bener-bener mereka sabar banget.